नाम निश्चित हुआ। सबको मिठाई दे दे। खुशीनो प्रसंग છે તો અરે Halo para pecinta serial drama India, dimanapun kalian berada, Mimin doakan mudah-mudahan dalam kondisi baik ya. Kali ini kita akan membahas alur cerita sinopsis Gopi. Semua orang menari di rumah itu, tetapi sepertinya Urmila menjauh dari Kokila karena ia merasa ketakutan. Tetapi hal yang tak disangka-sangka, Kokila tidak sengaja menampar pipi Urmila. Tentu saja membuat Urmila merasa kesakitan dan ia bengong. Urmila melotot kepada Kokila, tetapi di situ Kokila tidak sengaja. Kokila memarahi Kinjal yang saat itu tertawa. Lalu Kokila meminta maaf kepada Urmila dengan segenap hati. Ia mengatakan bahwa ia tidak sengaja. Semua orang berhenti menari. Urmila lalu dibawa oleh Kokila untuk duduk di sofa. Kokila menyuruh pembantunya untuk membawakan segelas air. Rasi mengambilnya dan Urmila meminumnya supaya tenang pikirannya. Rasi berkata, "Apakah ibu tidak apa-apa?" Tetapi di situ sepertinya Urmila tidak berkata apa-apa karena ia merasa ketakutan. Kokila merasa tidak enak kepada semua orang, terutama kepada Rasi dan Urmila. Tetangga rempong pamit kepada Kokila. Rasi menyiapkan es batu untuk mengompres pipi Urmila. Sepertinya di sini Urmila merasa kesakitan dan ia berkata, "Sialnya aku hari ini. Sepertinya mimpiku itu kenyataan. Padahal aku sedari tadi menjaga sikap agar mimpiku itu tidak kenyataan." Urmila terus saja menggerutu di dalam hatinya, dan ia berkata, "Oh Tuhan, mengapa semua ini terjadi? Apalagi ini di hadapan semua orang. Aku merasa malu dibuatnya," kata Urmila. Terlihat di sini bayi Gopi menangis, lalu tiba-tiba Rasi pun datang, dan ia mengatakan, "Biarkan aku yang menggendongnya," karena di sini cuma Rasi yang bisa menghentikan tangisan bayi Gopi. Rasi menunjukkan muka lucu kepada baby itu. Alhasil, baby itu tersenyum kepada dirinya. Hetal merasa senang, begitu juga dengan Gopi. Ahem berterima kasih kepada Rasi. Kokila memanggil Gopi untuk makan, tetapi di sana sepertinya Gopi tidak enak kepada Rasi. Tetapi Rasi mengatakan kepada Gopi, "Biarkan kamu makan duluan, aku akan menjaga anakmu itu." Lalu sekeluarga pergi ke meja makan, tetapi di sana Rasi tidak, karena ia mengasuh anak Gopi. Saat semuanya sedang makan, Hetal membawa Urmila untuk bergabung makan malam. Tetapi sepertinya Urmila masih takut kepada Kokila, karena di situ muka Kokila sangat seram. Terlihat Rasi sedang membawa main anak Gopi. Rasi di sini sangat piawai untuk mengurus anak. Terlihat saat bersama Rasi, baby itu jarang menangis. Rasi terus saja berbicara kepada baby. Lalu tiba-tiba saja, Rasi merasa ngantuk, dan ia pun tertidur. Begitu juga dengan bayinya. Kokila menatap Gopi, yang saat itu sedang makan. Lalu Kokila berkata kepada Gopi, "Kamu harus banyak makan, agar asimu lancar untuk menyusui." Zigar pamit saat makan. Ia berkata, "Aku akan menyusu Rasi." Dan ia berkata, "Kenapa sekarang ia lebih sibuk dengan bayi itu?" kata Zigar. Semua orang terkejut mendengar kata-kata Ahem. Begitu juga dengan Kokila dan Urmila. Zigar sampai di kamar. Ia bertanya kepada Rasi, "Mengapa kamu sekarang lebih sibuk dengan bayi itu? Sepertinya kamu di sini sudah melupakan diriku, dan kamu lebih memilih bayi itu," kata Zigar kepada Rasi.
Rasi di situ menangis. Zigar terus saja berkata kotor kepada dirinya. Zigar tidak menyadari semua orang sudah berkumpul mendengar perkataan dirinya. Hetal membentak Zigar karena itu tidak pantas diucapkan oleh dirinya. Lalu Zigar menjelaskan kepada Hetal bahwa aku juga butuh perhatian dari Rasi, kata Zigar kepada Hetal. Kokila menasehatinya. Begitu juga dengan Gopi. Gopi berkata, sepertinya Rasi ingin segera punya anak. Makanya di sini ia senang mengurus bayi itu. Singkat cerita, di sini Kokila sedang merangkai bunga. Sepertinya ia terus saja menggerutu, entah apa yang ia bicarakan. Saat Kokila ingin menaruh bunga yang sudah dirangkai, tiba-tiba saja keranjang itu sudah tidak berisi bunga. Kokila berkata-kata, "Siapa yang melakukan ini?" Lalu Kokila berdiri dan ia ingin mencari tahu. Kokila menelusuri bunga yang acak-acakan. Tiba-tiba saja di situ ada seekor anjing. Anjing itulah yang mengacak-acak bunga Kokila. Sepertinya Kokila sangat takut kepada anjing itu. Saat ia mundur, tiba-tiba saja kaki Urmila terinjak oleh kaki Kokila. Di situ Urmila merasa kesakitan lagi. Ia merasa sial 2 kali. Urmila di sini mendapatkan ide. Jika Kokila takut kepada anjing, kenapa aku tidak memberikannya ini kepada Rasi? Supaya Rasi mengukut anjing itu di rumah ini, agar Kokila tidak macam-macam lagi kepada Rasi. Kokila masuk ke dalam rumah. Ia membawakan seekor anjing. Rasi di sana tampak terlihat senang karena ia menyukai anak anjing. Urmila memberikannya kepada Rasi, tetapi sepertinya di sini Kokila tidak menyetujuinya. Tetapi Rasi tetap saja kekeh ingin mengadopsi anjing itu. Urmila berkata kepada Zigar, "Jaga anjing ini baik-baik. Jagalah seperti kamu menjaga anakmu sendiri." Rasi memperkenalkan anak anjing itu kepada setiap keluarga yang ada di rumah itu. Semua orang menyukainya, tetapi Kokila tidak. Rasi terus saja menggendong anak anjing itu. Zigar tersenyum bahagia karena Rasi tersenyum bahagia mendapatkan anak anjing itu. Dan episode pun bersambung. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Bagi kalian yang belum menekan tombol subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan episode terbaru dari channel ini. Dan bagi kami, 1 subscribe sangat berharga. Jadi jangan pelit-pelit subscribe ya bun. Ingat, subscribe itu gratis kok. Kami pamit undur diri. Wassalam.